Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini Ananda tetap sehat, walafiat, dan belajar dengan semangat. Hari ini Ananda akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan Ananda dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi, menyebutkan ciri-ciri ikan, menyelesaikan perkalian hasil kali 2, dan menjelaskan perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang apakah Ananda tahu gambar di bawah ini? Apa nama hiasan yang digunakan pada gambar? Pasti pada tahu ya, gambar di bawah itu adalah gambar ikan. Tapi hiasan yang digunakan pada gambar disebut apa ya? Hiasan pada gambar tersebut dinamakan gambar dekoratif. Gambar dekoratif merupakan gambar dengan corak dekor atau hias. Corak dekor ini biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk yang sebenarnya. Kita lihat contohnya ya. Contoh gambar dekoratif pada hewan. Ini itu gambar apa coba? Iya, gambar kucing. Nah, ini diwarnanya, kan biasanya kucing itu warnanya putih, belang kuning, warna kuning. Nah, di gambar ini digambar secara gambar dekoratif, sehingga warnanya jadi warna-warni dan lebih indah dilihat. Selain itu, ada juga yang gambar ikan. Nah, sekarang cobalah Ananda hias gambar yang ada di buku tema kalian dengan menggunakan berbagai garis seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Jangan lupa diberi warna supaya lebih terlihat indah. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, dari bacaan ini kalian bisa kan melihat ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada ikan. Nah, apakah ikan mempunyai ciri-ciri yang sama? Jenis-jenis ikan ada banyak. Ada ikan mas, ikan lele, ikan sapu, lumba-lumba juga termasuk ikan. Nah, sekarang apakah ikan mempunyai ciri-ciri yang sama? Kalian cari tahu ya. Bisa bertanya pada ayah atau bunda. Sekarang, apakah Ananda masih ingat cara mengerjakan soal perkalian? Cobalah kalian kerjakan soal berikut di buku latihan matematika ya. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? 1 bulannya itu menghasilkan 120 ekor. Nah, sekarang yang ditanyakan dalam waktu 2 bulan. Coba kalian kerjakan di buku latihan. Nah, kita bahas soal yang tadi. Soalnya, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan.
berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan. Nah, kita bahas. Kan yang diketahuinya cuma satu, ada 120 ekor dalam 1 bulan. 1 bulan ekor. Kalau 2 bulan 120-nya ada 2. 120 tambah 120 berapa? Atau dalam perkalian ditulis 2 dikali 120. Cara mengerjakannya bisa 120 dikali 2 atau 120-nya dijabarkan terlebih dahulu. 120 berapa? 100 ditambah 20. Ada berapa bulan yang ditanyakan? 2. Jadi 2 dikali 100, 2 dikali 20. Ini dijumlah. Nah, berapa? 2 kali 100? Nolnya mengikuti. 2 kali 2 4. Nolnya ikut. Sekarang dijumlahkan 240. Kalau yang ini tinggal dikalikan saja. 2 kali 0 0. 2 kali 2 2 kali 1. Nah, ada yang benar jawabannya. Kalau mengerti bisa dilanjut kerjakan soal sesuai dengan contohnya yang halaman 121 sampai 123. Kerjakan sesuai contoh ya. Ananda sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Ananda juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, di pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Nah, sekarang kita tambah nih, apa itu perkembangbiakan. Tapi, apakah Ananda sudah tahu apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah proses di mana suatu makhluk berusaha untuk melestarikan diri atau kawanannya dengan menghasilkan satu makhluk yang sama dengannya. Nah, proses perkembangbiakan ini terjadi karena dua makhluk atau dua hewan ini bisa disebut kawin. Nah, setelah kawin nanti hewan yang betinanya akan bertelur atau melahirkan hewan yang sama. Misalkan ayam itu akan bertelur dan diambil telurnya gitu, sehingga menghasilkan hewan yang sama, sehingga hewan tersebut tidak cepat punah. Nih, ini contoh perkembangbiakan yang terjadi pada kupu-kupu. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Apa aja sih perkembangbiakan pada kupu-kupu? Yang pertama, telur. Nih, ini telur kupu-kupu. Kupu-kupu itu bertelur, ini telurnya. Nah, setelah beberapa hari, telur itu akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat yang sering ada di daun ini. Nah, beberapa hari kemudian, ulat ini juga akan berubah menjadi kepompong. Nah,
Di kepompong ini ulat sedang berdiam diri beberapa hari. Ya, saat keluar nanti dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, kupu-kupu ini juga nanti setelahnya akan bertelur kembali. Nah, seperti itu terus siklusnya dari telur menjadi ulat, kepompong, lalu kupu-kupu. Selain kupu-kupu, ada juga kodok atau nyamuk yang mempunyai siklus atau tahapan-tahapan yang sama seperti kupu-kupu. Seperti katak itu bertelur, lalu menjadi berudu, lalu menjadi katak berekor, lalu menjadi katak dewasa. Nyamuk pun seperti itu, nyamuk menjadi bertelur menjadi larva, larva menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk. Seperti itu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan buku temanya ya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.